Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnadhari liwajhihil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa khuthukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang mulia ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat, marilah tidak henti-hentinya kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, sungguh Allah Maha Kuasa yang telah menciptakan kita hamba-hambanya, manusia, dari sebaik-baiknya ciptaan. Hal ini hadirin ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dari jenis yang sebaik-baiknya atau dari bentuk yang sebaik-baiknya. Juga hadirin, Allah menciptakan seluruh anggota-anggota tubuh manusia juga dengan ciptaan yang sebaik-baiknya. Maka sudah menjadi kewajiban kita hadirin, maka untuk menjaga seluruh anggota-anggota tubuh yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, maka di samping seluruh anggota tubuh yang harus kita jaga, ada satu anggota tubuh kita juga yang perlu selalu kita jaga, yaitu lidah, atau dalam bahasa Al-Quran yaitu lisan. Kenapa lidah perlu dijaga hadirin? Bahkan Allah pun menciptakan lidah hadirin, kemudian dijaga lidah itu dengan Allah menciptakan gigi yang begitu kuat, gigi yang begitu rapat dan kokoh. Kemudian Allah pun mengunci lidah itu dengan dua bibir. Maka secara filosofi hadirin, tentu tidak mudah, artinya kita sebagai manusia tidak boleh begitu mudahnya menjulurkan lidah. Karena ketika seorang manusia menjulurkan lidahnya, karena sungguh itu suatu perbuatan tercela. Bahkan ada hadirin peribahasa, jika pedang melukai jiwa, jika pedang melukai tubuh, obat masih bisa dicari. Tapi jika lidah yang melukai hati, kemana obat akan dicari? Maka hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ini pun yang menjadikan Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya lisannya menjadi buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. di mana Ibrahim selalu berdoa yang diabadikan di dalam Al-Quran, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah,
Maka mengenai pentingnya menjaga lidah untuk selalu bertutur kata yang baik, maka Al-Quran telah menggambarkan, Al-Quran telah mengajarkan kepada kita semua bahwa ada 8 macam perkataan di dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai panduan dan pedoman kita di dalam bertutur kata di kehidupan kita. Maka yang pertama hadirin, Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang qaulam ma'rufa, yaitu perkataan yang baik. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan qaulam ma'rufa yang artinya perkataan baik yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Qaulam ma'rufa hadirin berarti juga perkataan yang pantas dengan status sosial yang berlainan, perkataan yang tidak menyinggung perasaan, serta perkataan yang selalu mendatangkan kemaslahatan. Seorang guru hadirin hendaklah bertutur kata yang santun, seorang pejabat hendaklah bertutur kata yang beretika, juga seorang dai, tokoh masyarakat, juga orang-orang hendaknya bertutur kata dengan qaulam ma'rufa. Kemudian hadirin, Al-Quran menerangkan tentang qaulang sadida, yaitu perkataan yang tegas dan benar. Qaulang sadida adalah perkataan yang benar, yang tegas, yang jujur, yang lurus, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele, baik dari segi substansinya, materinya, maupun redaksi tata bahasanya. Kemudian hadirin, Al-Quran juga menerangkan tentang qaulal layyina, yang artinya perkataan yang lemah lembut. Qaulal layyina adalah penyampaian pesan-pesan atau perkataan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar, dengan suara yang lunak, tidak memponis, memanggilnya dengan panggilan yang disukai, penuh dengan keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Maka pantas hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa dan Harun supaya berkata qaulal layyina, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Faqula lahu qaulal layyina, maka berkatalah kamu berdua dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga Fir'aun menjadi sadar atau menjadi takut. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian juga Al-Quran menerangkan tentang qaulam maisura, yaitu perkataan yang mudah. Qaulam maisura yang artinya hadirin perkataan yang mudah dicerna, mudah dimengerti oleh orang lain, perkataan yang mengandung empati kepada lawan bicaranya. Qaulam maisura, suatu perkataan yang menyenangkan, yang memberikan harapan dan motivasi kepada orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian juga Al-Quran menerangkan tentang qaulam baligha, yaitu perkataan yang membekas pada jiwa, yaitu perkataan yang efektif, yang tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti. Kemudian juga Al-Quran menerangkan tentang qaulang karima. Di dalam Al-Quran sering sekali kita mendengarkan ayat-ayat di dalam surah Al-Isra tentang qaulang karima, yaitu perkataan yang mulia, yang disertai dengan rasa hormat dan mengagungkan, perkataan yang enak didengar, perkataan yang bertata krama. Maka qaulang karima ini hadirin hendaklah dilakukan atau diamalkan oleh seseorang anak ketika berbicara dengan orang tuanya, seorang murid ketika berbicara dengan guru-gurunya, yaitu hendaklah menggunakan redaksi kata-kata qaulang karima. Kemudian hadirin, yaitu Al-Quran menerangkan tentang qaulang tsaqila, perkataan-perkataan yang penuh makna. Qaulang tsaqila ini hadirin, yaitu perkataan yang berbobot, yang penuh makna, memiliki nilai yang dalam, yang memerlukan perenungan untuk dapat memahaminya. Dan qaulang tsaqila, perkataan-perkataan yang mampu bertahan lama. Maka dengan qaulang tsaqila ini juga hadirin, perkataan-perkataan yang berarti syarat dan makna,
maka banyak digunakan oleh ahli-ahli hikmah, ahli-ahli sufi, filosof dan juga para ilmuwan cenderung banyak menggunakan bahasanya dengan redaksi bahasa qaulan tsaqila. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, Al-Quran menerangkan tentang ahsanu qaula, yaitu perkataan yang terbaik. Ahsanu qaula adalah menyampaikan perkataan dengan pilihan kata yang terbaik. Atau di dalam Al-Quran, hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Ahsanu qaula ini, hadirin, yaitu lidah yang selalu berzikir kepada Allah. Ahsanu qaula ini yaitu lidah yang selalu membaca Al-Quran. Ahsanu qaula itu lidah yang selalu menyeru kepada Allah, ad-da'i ilallah, lidah yang selalu keluar dari mulutnya itu amal-amal soleh. Itulah ahsanu qaula. Setiap kali yang keluar dari lidahnya berupa ibadah. Itulah hadirin yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita mampu menjaga lidah kita dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang keluar dari lidah kita, yang Allah sudah tutup lidah kita dengan gigi-gigi kita yang kuat dan kokoh, Allah sudah tutup dengan kedua bibir kita. Mudah-mudahan yang selalu keluar dari lidah kita perkataan-perkataan yang baik, suri tauladan yang baik, sebagaimana Ibrahim tadi berdoa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan memasuki bulan Rajab. Nanti malam saat masuk waktu sholat maghrib, azan maghrib tiba, maka kita akan memasuki tanggal 1 bulan Rajab. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajaba qala Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah apabila masuk bulan Rajab, masuk awal bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Maka nanti malam, hadirin, kita memasuki bulan Rajab. Mudah-mudahan kita dapat mengisi bulan Rajab untuk memperbanyak ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, baik memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak membaca Al-Quran, perbanyak istighfar, saum sunnah, maupun juga bersedekah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aqsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.